dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Hey Tell You. Saya Muhammad Aulia Amri dari Prodi D3 Sistem Informasi. Di siang ini saya akan mempresentasikan karya produk software atau perangkat lunak yang telah disusun dan juga dibuat dengan judul Aplikasi Kelola Informasi Lowongan Pekerjaan Freelance Berbasis Web Modul Perusahaan. Baik, kita mulai dari latar belakang. Yang pertama ada latar belakang yaitu di saat pandemi COVID-19 banyak pihak yang merasakan dampaknya. Para pencari kerja tidak bisa lagi mendatangi suatu perusahaan secara langsung untuk melamar karena ditetapkannya aturan tidak boleh berkerumun atau physical distancing. Sehingga perusahaan yang membutuhkan freelance yang bisa dipekerjakan secara profesional untuk menggantikan karyawan yang diberhentikan. Dan juga perusahaan merasa kebingungan di mana platform untuk mendapatkan para pekerja freelance. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memfasilitasi perusahaan dalam memvalidasi persyaratan dan kelengkapan. Yang kedua, bagaimana cara memfasilitasi perusahaan untuk membagikan lowongan kerja freelance ke media sosial. Yang ketiga, bagaimana cara memfasilitasi perusahaan agar mudah melakukan tracking terhadap status penerimaan pekerja. Yang keempat, bagaimana cara memfasilitasi perusahaan dalam memilih pelamar kerja freelance secara manual. Yang kelima, bagaimana cara memfasilitasi admin dalam pengecekan profil perusahaan secara berkala. Selanjutnya, yaitu ada tujuan. Yang pertama, membuat aplikasi yang memfasilitasi perusahaan untuk melakukan validasi persyaratan dan kelengkapan. Yang kedua, membuat aplikasi yang bisa digunakan perusahaan untuk membagikan lowongan kerja freelance ke media sosial. Yang ketiga, membuat aplikasi yang memudahkan perusahaan dalam melakukan tracking terhadap status penerimaan pekerja. Yang keempat, membuat aplikasi yang memfasilitasi perusahaan dalam memilih pelamar kerja freelance secara manual. Yang kelima, membuat aplikasi yang memfasilitasi admin dalam melakukan pengecekan terhadap profil perusahaan secara berkala. Selanjutnya, untuk teknologi yang saya gunakan yaitu ada PHP, terus Sublime, menggunakan framework kode Igniter dan juga browsernya yaitu Mozilla Firefox. Kita lanjut ke demo aplikasi. Untuk halaman loginnya sendiri yaitu merupakan seperti ini. Yang pertama, ketika kita ingin melakukan login, maka kita harus memasukkan email dan juga password yang telah didaftarkan sebelumnya. Misalnya, bakoycrp@gmail.com, passwordnya 123. Nah, dan ini merupakan dashboard perusahaan setelah melakukan proses login. Yang pertama di sini ada lowongan pekerjaannya, yang dimana lowongan pekerjaan ini yang telah dibuat oleh perusahaan sebelumnya. Terus saat mengeklik salah satu lowongan pekerjaan yang telah dibuat, maka di bawahnya akan muncul detail dari perusahaan tersebut, seperti nama perusahaan, lokasi, tanggal membuatnya, deskripsi pekerjaannya, dan persyaratan pekerjaannya. Terus saat scroll ke bawah akan muncul sebuah kolom komentar yang dimana saat pencari kerja bisa mengomentari lowongan pekerjaan tersebut. Dan juga si perusahaan bisa membalas komentar tersebut. Misalnya seperti kita menuliskan komentar Bismillah. Kirim. Lowongan komentar telah terkirim, maka di paling bawah akan ada komen dari Bakoya Corporation dan isinya Bismillah. Selanjutnya ada edit lowongan. Untuk mengedit lowongan ini berfungsi untuk mengubah detail
dari lowongan yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya, deskripsi pekerjaannya kita rubah menjadi dibutuhkan HRD untuk perusahaan. Dan juga di bawahnya ada persyaratan, gaji minimal, gaji maksimal, batas tanggal, keahliannya ada banyak, yaitu mampu berpikir kritis, mengetahui jenis obat dan dosis, dan lain sebagainya. Di bawahnya juga ada jenis pekerjaan, pekerjaan yang dibutuhkan, terus ada minimal pendidikannya yang digunakan untuk sebagai persyaratan oleh perusahaannya. Terus ada minimal pengalaman, ada provinsi dan kota. Provinsi kota ini merupakan tempat di mana posisi ini dibutuhkan oleh si perusahaan. Ketika kita mengklik simpan, maka data lowongan berhasil diperbarui. Dan ketika ingin menampilkan lagi hasil dari yang diedit, maka akan tampil seperti ini yang sudah diedit sebelumnya. Dibutuhkan HRD untuk perusahaan. Selanjutnya, dibuat lowongan. Di sini berfungsi untuk membuat lowongan yang baru. Misalnya dibutuhkan guru bahasa Inggris, maksimal pegawainya hanya 1, deskripsi pekerjaannya mengajar bahasa Inggris. Untuk gaji minimalnya kita masukkan misalnya 1 juta. Dan gaji maksimalnya yaitu 3 juta. Atas tanggal ini merupakan berfungsi untuk sampai tanggal berapa si pencari pekerjaan ini bisa melamar ke lowongan ini. Misalnya batas tanggalnya yaitu sampai besok tanggal 31. Keahliannya, kita bisa mengisikan menguasai bahasa pemrograman Java, terus pemrograman Python. Selanjutnya jenis pekerjaannya apa? Misalnya apoteker. Terus minimal pendidikannya kita isi minimal D4 atau S1. Terus pengalamannya misalnya fresh graduate, terus provinsinya di DKI Jakarta, lalu kotanya di kota Jakarta Barat. Buat lowongan, maka akan tampil di paling kanan sini, itu lowongan yang paling baru. Iya, seperti ini. Selanjutnya yaitu ada penerimaan pelamar, yang dimana penerimaan pelamar ini untuk lamaran yang telah melewati batas tanggal yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya dicari HRD, kita buka list pelamarnya, lalu menerima siapa saja yang ditolak dan siapa saja yang diterima. Misalnya seperti ini. Ada 3 tombol aksi. Yang pertama yaitu lihat CV. Di sini kita bisa melihat biodata dari pekerja yang melamar. Semisal kita kita membutuhkan biodata pekerja ini, maka kita bisa mengeprintnya dengan mengklik tombol print PDF, lalu akan muncul tampilan seperti ini dan tinggal disimpan dengan format PDF. Selanjutnya, ada share lowongan pekerjaan ke media sosial. Semisalnya kita ingin menjangkau lebih jauh nih perusahaannya itu untuk mendapatkan orang-orang, dia bisa meng-share ke Facebook dan juga Twitter. Pada saat mengklik tombol lambang Facebook dan juga Twitter, misalnya ingin meng-share lowongan tadi, maka dia akan membuat postingan di profilnya sendiri. Setelah itu, setelah kirim ke Facebook, misalnya kirim ke Facebook, maka akan muncul di biodata profil di Facebook perusahaan. Misalnya seperti ini. Mari kita refresh. Waduh.
Mohon maaf, sepertinya gangguan internet. Nah, ya seperti tadi. Nah, sebenarnya akan tampil di profil perusahaan tersebut. Ini, mohon maaf, sepertinya ada gangguan internet yang agak lambat. Nah, seperti ini maka akan dia terbuat lowongan pekerjaan yang di-share. Selanjutnya yaitu ada Twitter. Kalau Twitter ini dia memposting kayak komentar, nge-tweet di Twitternya sendiri. Misalnya dia langsung akan mengasih link dan juga bisa menambahkan kata-kata dan juga tinggal mengklik tombol tweet. Selanjutnya, kembali lagi ke penerimaan pelamar. Pada saat menerima pelamar, dia bisa memilih apakah pegawai yang melamar di lowongan ini bisa diterima atau ditolak. Kalau misalnya dia ditolak, maka akan menampilkan action ditolak. Kalau dia diterima, maka akan menampilkan action diterima. Di kolom aksinya, menampilkan tombol. Ketika suatu saat si perusahaan tidak menemukan orang yang dia cari di lowongan ini, maka dia bisa merekrut freelance secara pribadi, bukan ya. Misalnya, nah di sini akan muncul data-data pekerja yang telah mendaftar di aplikasi ini. Misalnya kita ingin mencari orang yang telah bekerja di PT, maka tinggal klik PT, mengetikkan PT, akan tampil search orang yang dengan pengalaman pernah kerja di PT, atau juga bisa mencari berdasarkan nama, misalnya Muhammad Aulia. Muhammad Aulia Amri, maka akan muncul nama yang berdasarkan dicari. Selanjutnya, ketika perusahaan ingin membalas sebuah chat atau mendapatkan sebuah chat dan ingin membalas, maka akan muncul di menu chat dengan pelamar, maka bisa chat secara langsung. Misalnya, halo. Nah, otomatis akan terkirim, dan ketika dia sudah terbaca oleh si penerimanya, maka tombol centang ini akan berubah warna. Selanjutnya, ada juga fitur chat group seperti di WhatsApp. Misalnya kita ingin membuat chat baru. Nama grupnya Telkom University. Terus anggotanya ada 2 orang, menjadi 3 termasuk saya. Klik buat, maka akan terbuat grupnya. Ketika kita ingin mengechat di chat grup ini, tinggal mengetikkan halo dan akan terkirim. Lalu setelah terkirim, ketika kita login sebagai Muhammad Aulia Amri atau Delvira Nur Zahra, maka chatnya akan masuk ke mereka. Misalnya seperti ini. Nah, ketika dia mengklik grup, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, misalnya kayak Alhamdulillah, Assalamualaikum, atau Bismillah, seperti itu. Selanjutnya, kembali lagi ke profil perusahaan, aktor perusahaan. Selanjutnya ada profil akun. Ketika perusahaan ingin membuka profil akunnya, maka dia diharuskan memasukkan PIN, karena tidak sembarang orang bisa mengubah data perusahaan secara sembarangan. Misalnya kita memasukkan PIN, ketika PIN yang dimasukkan benar, maka akan langsung menuju ke profil perusahaan. Di sini ada keterangan valid,
yang berarti admin telah mengecek profil perusahaan Bakoye Corporation ini dan data-data profil perusahaan ini telah dinyatakan valid oleh admin. Akan tetapi ketika perusahaan mengubah datanya, profil datanya, maka akan berubah menjadi belum divalidasi. Yang berarti si admin harus mengecek lagi profil perusahaan yang diubah itu benar atau tidak. Semisalnya nomor teleponnya kita ganti 0821 80 60 4805. Simpan, maka akan muncul alert profil perusahaan berhasil diubah. Dan ya di keterangan di atas ini keterangannya menjadi belum divalidasi. Selanjutnya kita beralih ke aktor admin untuk memvalidasi profil perusahaan yang Bakoye Corporation dan memberi keterangan apakah profilnya valid atau tidak. Di menu data perusahaan di atas ini ada notifikasi untuk dilihat oleh admin. Berarti ada perusahaan yang belum divalidasi ada 2. Terus perusahaan yang tidak valid itu tidak ada, perusahaan yang valid itu ada 1. Total perusahaan semuanya keseluruhannya itu ada 3 perusahaan. Ini berfungsi supaya admin tidak mengecek kembali satu persatu mana profil perusahaan yang diubah dan perlu divalidasi, mana yang tidak. Semisalnya di Bakoye Corporation tadi dia mengubah nomor teleponnya dan keterangan validasinya menjadi belum divalidasi, maka admin bisa mengecek mengecek kembali profil perusahaan yang telah mengubah profilnya. Ketika setelah mengecek dan profil perusahaan ini dinyatakan valid, maka tinggal mengklik tombol valid dan nanti kolom validasinya menjadi valid. Ketika dia mengklik tombol tidak valid, maka kolom validasinya menjadi tidak valid. Selain itu, ketika dinyatakan tidak valid, kita klik iya, maka profil perusahaan itu dinyatakan tidak valid dan kita bisa menambahkan catatan kenapa bisa profil perusahaan itu tidak valid. Misalnya misalnya nomor teleponnya kepanjangan, misalnya seperti itu. Kita bisa menambahkan catatan kenapa tidak valid dan akan muncul alert catatan telah disubmit. Nanti catatan yang telah dibuat oleh admin akan masuk ke profil perusahaan yang tadi. Misalnya kita kembali lagi ke profil perusahaan, memasukkan kembali nomor PIN, dan di atas ini akan muncul catatan nomor teleponnya kepanjangan, terus data profil perusahaannya dinyatakan tidak valid, maka perusahaan bisa mengubah berdasarkan apa yang tidak valid gitu. Jadi perusahaan tidak perlu mengubah satu persatu semuanya. Untuk demo aplikasi mungkin segitu saja. Selanjutnya kita beralih ke database-nya, yang dimana database-nya ini ada tabel rekrutasi, ada tabel pendidikan, user menu, user token, kota, pengalaman, tracking, calon pegawai, user, portofolio, kategori, user submenu, jenis pekerjaan, lowongan, CV, agama, permintaan lowongan, perusahaan, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila garis-garisnya tidak rapih karena berantakan sekali. Mungkin cukup segitu saja presentasi software yang telah saya susun sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya,
pada format ini bisa apa? Bermanfaat ya, berguna untuk kita semua ya. Amin, amin. Udah saya akhiri dulu ya, reportnya. Terima kasih ya.